Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan hasil investigasi terkait obat sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal akut. Hasilnya, 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi. Sebanyak 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi oleh Badan POM terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. Kelima industri farmasi ini dianggap lalai sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi. Sementara satu distributor bahan kimia diduga melakukan pemalsuan terkait izin edar dan penjualan etilen glikol yang tidak sesuai aturan. Badan POM juga mengumumkan 168 produk obat dari 60 produsen aman dikonsumsi dan tidak tercemar kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Pelanggarannya, dari satu pertama adalah PT Yarindo Pharma Tama, kedua PT Universal Pharmaceutical Industry dengan standar yang sangat melebihi standar tentunya, PT Avi Pharma, PT Samco Pharma, dan kelima adalah PT Chobros Pharma telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup tersebut, produk-produk tersebut ya. Kemudian juga terhadap 2 pedagang besar farmasi PBF, PT Tirta Buana Kemindo dan PT Mega Setia Agung Kimia telah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik CDOB ya. Kemudian selanjutnya juga telah dikembangkan ke tahap penyidikan untuk unsur pidananya ya. Perkembangan dari penindakan dari aspek penindakan pidananya ya. Ya, pemirsa, dari Kepolisian Republik Indonesia hari ini rencananya mengumumkan tersangka terkait dugaan pidana dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal. Sebelumnya, kepolisian memastikan pihaknya sudah mengantongi tersangka dalam kasus tersebut setelah gelar perkara. Mengingat total pasien gagal ginjal akut di Indonesia mencapai 324 jiwa anak, per Rabu 6 November 2022, tentu hal ini menjadi perhatian publik sendiri. Harus ada pertanggungjawaban tidak hanya secara moral tetapi juga pidana. Kita bahas lebih dalam bersama Brigjen Pipit Rismanto selaku Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Brigjen terlebih dahulu. Pak Brigjen Pipit, ini sudah ada keterangan resmi ya Pak? 2 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian, katanya kami dengar ada 2 perusahaan farmasi, betul? Betul Mbak Wani. Ya, jadi kita kemarin sudah melakukan gelar perkara dan sudah menetapkan. Yang pertama waktu kemarin kita umumkan meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan untuk PT Avi Pharma. Sudah kami dalami dan hasilnya adalah PT Avi Pharma kita tetapkan secara korporasi sebagai tersangka. Kemudian ditambah lagi ada 1 perusahaan atau badan usaha CV Samudra Chemical yang diduga ya mengoplos dari propylen glikol dengan tambahan etilen glikol maupun dietilen glikol. Kita tetapkan, kita naikkan penyidikan sekaligus menetapkan badan usaha tersebut sebagai tersangka. Demikian. Baik, untuk klausul apa saja Pak, atau katakanlah dari 2 perusahaan farmasi ini siapa yang ditersangkakan? Tentunya kalau mewakili dari perusahaan PT Avi Farmasi ini pasti adalah direksinya, apakah nanti diwakili oleh direktur utama atau seperti apa. Namun demikian untuk Samudra Chemical sementara ini memang pelakunya melarikan diri. Melarikan diri? Berarti ya betul, pada saat kami dengan Bipom mendatangi ke sana memang pelakunya sudah tidak ada, namun kami lakukan upaya paksa untuk melakukan penggeledahan dan ternyata memang kita temukan memang bahan-bahan kimia yang diduga adalah sebagai bahan oplosan. Untuk pelakunya DPO dikejar juga kan Pak? Ya, kita sedang lakukan langkah-langkah untuk menemukan keberadaan, termasuk adalah berupaya untuk nanti kita berupaya jangan sampai mereka kabur ke luar negeri. Baik. Kalau untuk yang PT Yarindo Pharma Tama sendiri akan ada rencana pemanggilan kapan kepada yang bersangkutan? Jadi semua yang terlibat, jadi kalau dalam investigasi pihak kepolisian itu tidak terfokus kepada 1-2, semuanya. Semuanya artinya yang sudah dilakukan penyidikan oleh Bepom, kita lakukan pemanggilan pemeriksaan untuk mencocokkan
terhadap badan usaha lain yang terkait. Oke. Nanti kita urut. Di samping kita mengejar aspek pidana, kami juga ingin membantu untuk menemukan segala masalah untuk mencegah yang sudah beredar ke badan usaha atau pengusaha-pengusaha farmasi lainnya. Itu nanti akan kita gali lebih lanjut, tapi saya mau ke Mas Ahmad dulu. Mas Ahmad, apakah sudah puas, setuju dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian ini? Ya, tentunya kita apresiasi ya kinerja kepolisian, terutama Pak Pipit ya dan timnya yang sudah bergerak cepat menurut saya. Dan ini kan kalau dilihat ada dua bagian ya, ada bagian hulu, ada bagian hilir. Ya, bagian hulunya adalah ya bisa dibilang adalah supplier dari bahan kimianya, yaitu PT CV Samudra Chemical tadi, dan hilirnya adalah farmasi. Tetapi ada konteks yang lupa. Di sini ada konteks regulatornya. Nah, kalau menurut saya regulatornya ini yang namanya BPOM ini perlu diperiksa. Ya, kita respect dengan kepala BPOM yang bertindak cepat dan terlihat transparan, tetapi kita belum cukup puas karena seluruh bahan-bahan obat-obatan yang didagangkan oleh perusahaan farmasi ini kan mereka semua mengklaim sudah dapat izin edar dari BPOM. Betul. Tapi bagaimana kemudian BPOM mengatakan bahwa suplai bahan yang masuk dari perusahaan supplier itu adalah bukan dari BPOM tapi dari Kemendak, seolah-olah BPOM sedang ingin menyalahkan Kemendak. Padahal ini ada menurut saya di dalam level regulator ya, kita perlu mengurai. Ini jangan-jangan ada miskoordinasi antara dua lembaga negara yang akhirnya berujung kepada nyawa anak-anak kita. Bayangkan dari 300 sekian sekarang sudah 199 anak yang sudah meninggal dunia. Jadi ini ada menurut saya ada kesalahan regulator juga yang tidak cukup awas, apalagi kalau dari peraturan BPOM yang ada tahun 2020 itu disebutkan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan rutin obat dan makanan ya itu adalah BPOM. Jadi saya kira BPOM tidak bisa lepas atau saling unjuk gitu ya, ini urusannya dengan Kemendak. Tidak. Tapi digugat ke Petun sekarang, Mas Ahmad. Tanggung jawabnya BPOM. Nah, walaupun sudah digugat ke Petun, masih kurang? Ya, saya kira kalau Petun itu kan urusan administrasi. Sedangkan ini kan adalah ada aspek yang entah itu kelalaian atau kesengajaan, kita perlu mengujinya itu, Mbak Fani. Baik. Kalau misalnya digugat ke Petun sendiri, kira-kira apa ya tahapan selanjutnya, atau kalau dari kacamata kebijakan publik sendiri memang ini adalah ada kesalahan administrasi seperti itu kan, tidak hanya tadi pidana atau aturan hukum? Ya, kalau Petun itu kan ujungnya adalah berupa administrasi, entah itu teguran atau paling akhir adalah pemecatan gitu ya. Tapi kalau kalau kita lihat di sini kan bisa jadi ya menurut saya ada aspek pidananya, kelalaian atau kesengajaan bisa jadi itu. Nah, tapi di luar itu konteks itu saya ingin mencermati begini ya, Mbak. Kepala BPOM kita ini yang sekarang menjabat ya, ini kan bukan orang kesehatan. Ini orang teknik lingkungan. Menurut saya di sini ada posisi yang tidak pas. Ya, BPOM ini tugasnya menguasai obat dan makanan, tetapi orang yang ditempatkan di situ ya meskipun beliau adalah PhD dari Amerika tapi ngambil urban planning dan basicnya di Bappenas itu adalah lingkungan. Jadi agak sedikit kegagapan kalau saya melihat mencermati kasus ini, dan bisa jadi karena tidak menguasai bagaimana pengawasan obat dan makanan yang sifatnya standar internasional begitu. Baik. Jadi faktor misplace ini menjadi faktor juga ya sampai terjadi katakanlah distribusi obat yang mengandung cemaran, kemudian juga menyebabkan kesalahan fatal 324 anak kita menjadi korban seperti itu ya Mas Ahmad. Saya kira gini Mbak Fani, dalam kebijakan publik kita bisa melihat tidak hanya sekedar simptomnya tapi akarnya. Dan akarnya kalau masalah inkompeten, betul, kalau masalah inkompeten karena memang orang yang duduk di situ tidak menguasai, berarti ada kesalahan yang kita sengaja perbuat begitu. Baik. Pak Pipit, apakah ini juga bisa menjadi pertimbangan ke depannya mungkin dari tempat Anda akan memanggil yang bersangkutan, Kepala BPOM? Ya, begini Mbak, apa yang disampaikan Pak Ahmad betul. Jadi kami dari kepolisian sudah mempelajari bisnis proses dari hulu maupun sampai hilir seperti apa. Kemudian dari kasus yang ada, kita investigasi dari hilir mundur ke hulu. Kemudian kita tidak akan terlepas dari semua masalah harus kita temukan dari kelemahan-kelemahan tadi, sehingga kami akan dalami. Kemudian karena kami menetapkan meningkatkan penyidikan kepada
industri farmasi duluan. Makanya dari itu kita memang meminta BPOM sebagai saksi. Namun demikian, nanti ke depan akan melangkah ke sana bahwa tadi ada unsur dolus dan culpa ini tetap harus kita dalami. Kesengajaan, kelalaian, siapa harus bertanggung jawab. Namun demikian, undang-undang saat ini yang kita gunakan, ada pasal yang kita sangkakan, ini kan harus ada unsur kesengajaan dulu. Ya, baru nanti ada undang-undang lain ya yang bisa kita dalami lagi, termasuk adalah KUHP. Ya, ada pasal 5, 56 ya, ada pasal 359, 360, kita akan lari ke sana. Ya, semuanya tidak terlepas. Jadi bukan hanya pelaku usaha mungkin bisa ke pihak-pihak lain yang memang ada korelasinya. Baik, berarti sampai dengan sejauh ini tadi mens rea dan juga culpanya terletak di tangan industri farmasi ya Pak Pipit? Ya, ini kan bersifat sementara, namun demikian karena ini menjadi perhatian publik, ini harus dibuka semuanya. Kita lakukan secara objektif dan transparan. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka? Tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka. Oke. Namun kita akan dalami semuanya. Baik, Mas Ahmad tanggapannya, tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka? Kalau menurut saya begini, BPOM ini kan punya kemampuan investigasi juga, makanya dia bisa mengeluarkan surat perintah, ya SPT itu yang kemudian itu ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Ini kan peranannya BPOM sama kepolisian jadi setara. Nah, menurut saya pihak kepolisian harus bertindak lebih cepat ini Pak Pipit menurut saya, karena begini, jangan sampai beban kesalahan itu sepenuhnya diberikan kepada perusahaan atau kepada badan usaha. Ya, kita tahu bahwa badan usaha itu kan melihat profit, dia profit taking. Begitu dia ada celah, karena ada unsur kelalaian, dia akan ambil di situ. Jadi kalau misalkan kita ingin mencegah ini di masa depan, saya kira kita harus berani mengatakan ini ada regulator yang lalai. Kalau menurut saya, keberanian itulah yang kita tunggu dari teman-teman di kepolisian, dari Barreskrim khususnya ini. Ya, nanti kita akan ke sana, Mas. Monggo Pak Pipit, bagaimana? Ya, jadi memang kalau kepolisian, ya kita masalah setara atau tidak, yang jelas kami melakukan investigasi ya harus hati-hati juga. Kemudian kami tidak mau terburu-buru ya. Yang jelas adalah yang paling pertama adalah upaya untuk bisa lakukan penegakan tapi untuk mencegah. Namun demikian untuk pendalaman lebih lanjut sudah pasti memang BPOM memiliki kewenangan yang sama dalam penyidikan. Namun demikian penyidikan beliau ada keterbatasan. Kalau kami bisa sedikit lebih luas untuk bisa mengurai segala masalah karena didukung oleh undang-undang lainnya. Demikian Pak. Baik, untuk Mas Ahmad sendiri juga saya penasaran terkait dengan sebenarnya kalau kita menakar tupoksi kemudian juga tanggung jawab antara BPOM kemudian juga industri farmasi selama ini, apa miss-nya, apa jembatan yang seharusnya ada tapi ternyata yaitu tidak ada sehingga tadi menyebabkan kesalahan fatal sampai 324 jiwa anak. Tapi mungkin tahan dulu jawabannya Mas Ahmad dan juga Pak Pipit, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.